Dalam ekonomi dikenal juga sebuah istilah yang disebut dengan investasi. Investasi ini adalah keputusan menunda konsumsi sumber daya atau konsumsi penghasilan demi meningkatkan kemampuan menambah atau menciptakan nilai hidup di masa yang akan datang. Investasi ini bukan hanya dalam bentuk fisik, melainkan juga bentuk non-fisik, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tapi dalam konteks ekonomi secara umum, biasanya yang dibahas mengenai investasi ini adalah investasi secara fisik. Investasi secara fisik ini ada investasi dalam bentuk barang modal dan bangunan, juga ada investasi persediaan. Yang tercakup dalam investasi barang modal dan bangunan adalah pengeluaran-pengeluaran untuk membeli gedung-gedung, mesin-mesin, alat-alat produksi, bangunan-bangunan yang lain yang digunakan untuk kepentingan bisnis. Sementara investasi persediaan adalah investasi dalam bentuk barang jadi. Jadi misalnya ada target penjualan mobil dari sebuah pabrik mobil, targetnya itu 50.000 unit, tapi produksinya tidak hanya 50.000 unit. Pabrik tersebut memproduksi 60.000 unit. Nah, selisih yang 10.000 unit ini adalah antisipasi untuk berbagai kemungkinan. Tujuan dari kebijakan persediaan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan atau keuntungan di masa yang akan datang. Investasi yang dilakukan hari ini tidak langsung menghasilkan peningkatan pendapatan hari ini juga. Biasanya investasi ini memerlukan tenggang waktu. Karena itu, pertimbangan pokok dari keputusan investasi itu ada yang berdasarkan nilai sekarang atau present value, dan ada juga yang berdasarkan nilai uang di masa yang akan datang atau future value. Lebih jelas tentang nilai investasi ini, ada saya jelaskan di video yang lain ya. Keputusan investasi adalah keputusan yang rasional karena keputusannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional. Ada 4 kriteria investasi yang digunakan, yaitu periode pulang pokok, rasio keuntungan dan biaya, net present value, sama IRR atau internal rate of return. Periode pulang pokok adalah waktu yang dibutuhkan agar investasi yang direncanakan dapat dikembalikan. Periode pulang pokok adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi yang sudah dilakukan, atau waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik impas dari investasi ke balik modal. Sementara rasio keuntungan biaya adalah perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Net present value adalah selisih dari nilai sekarang dari total biaya dengan penerimaan total bersih. Sementara IRR adalah nilai tingkat pengembalian investasi yang dihitung pada saat NPV-nya atau net present value-nya 0. Investasi sangat ditentukan oleh 2 faktor utama, yaitu tingkat pengembalian yang diharapkan dan biaya investasi. Pada tingkat pengembalian yang diharapkan, ada 2 hal yang berpengaruh di sini, yaitu kondisi internal perusahaan dan kondisi eksternal perusahaan. Kondisi internal perusahaan ini adalah faktor-faktor yang berada di bawah kontrol perusahaan, misalnya tingkat efisiensinya, kualitas SDM-nya, teknologi yang digunakan. Sementara kondisi eksternal perusahaan terutama adalah pertimbangan-pertimbangan mengenai kondisi ekonomi di luar perusahaan, baik itu secara nasional maupun internasional. Di dalamnya ada tentang kebijakan pemerintah, ada juga tentang faktor sosial politik, ada juga faktor keamanan. Di sini yang dimaksud adalah faktor keamanan negara. Kemudian faktor kedua yang mempengaruhi tingkat investasi adalah biaya investasi. Tingkat biaya investasi ini paling ditentukan oleh tingkat bunga pinjaman. Makin tinggi tingkat bunganya, maka biaya investasinya juga akan makin mahal. Kalau biaya investasi makin mahal, maka minat berinvestasinya akan turun. Kalau kita bicara perusahaan, syarat untuk memelihara keuntungan adalah dengan menjaga agar tingkat produksinya tidak berkurang. Untuk itu, stok barang modal tidak boleh kurang juga. Dilihat dari sisi ini, investasi merupakan upaya untuk memelihara stok barang modal. Keputusan perusahaan untuk meningkatkan stok barang modal dapat memberikan dampak positif terhadap total perekonomian. Sebab peningkatan stok barang modal secara nasional akan dapat meningkatkan kegiatan produksi dan juga dapat memperluas kesempatan kerja.